Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu dukungannya. Terima kasih. Baik, tema kali ini adalah ternyata ada seseorang yang masih menyayangi dan mencintaimu. Kita shuffle dulu ya dengan kartu tarotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku merasakan bahwa yang mencintaimu dan menyayangimu ini adalah pasanganmu, ya, yang terikat dalam sebuah perkawinan, sebuah keluarga. Jadi wajar kamu dicintai karena kamu adalah sumber kebahagiaannya, pelengkap hidupnya, sebagai teman hidupnya, ya, yang dimana keluarga identik dengan penuh keharmonisan, kebahagiaan, kedamaian, keselarasan, dan dia ini adalah orang yang sabar, ya, temperance. Namun di sini aku merasa dia tidak cukup dewasa, ya. Bisa saja kalian ini mungkin ada beberapa, ya. Ini adalah orang yang masih muda, sehingga dia tuh sangat polos, ya, sangat polos. Kemudian masih kayak iseng-iseng ya. Secara kalau gairah sayang cinta itu ada, ya, the fool. Tetapi ya, di sini ada sifat yang kurang baik, yaitu keras kepalanya, orang yang kaku. Ya, ada ambisi dalam hidupnya. Terkadang dia juga punya keraguan terhadap sesuatu. Orang yang segala sesuatu tuh sering ditunda, ya. Orang yang malas, yang mageran, karena tidak banyak perubahan dalam hidupnya. Kalau kamu tidak terikat dalam perkawinan, mungkin saja kalian ini ya berhubungan ya ketika mengenalnya ini masih di usia muda, ya. Namun kalau kalian sudah menikah di sini, mungkin tidak banyak, ya, yang dia lakukan dalam hidupnya, karena hidupnya tuh stuck gitu loh, mandek, dan seperti itu aja gitu loh. Karena di sini ada rasa kaku, arogan, keras kepala, sehingga dia itu merasa mungkin sudah cukup, ya, denganmu tuh dia sudah cukup, merasa puas gitu. Jadi tidak ada perubahan besar yang dia lakukan. Dia ibaratnya, inilah diriku, ya, padanya. Kalau kita bicara masalah jodoh, ya, itu adalah yang bisa memberikan kestabilan, yang bisa sama-sama bertumbuh dan berkembang, dan yang sama-sama memberikan nilai positif, ya. Jadi mungkin dia merasa kamu tuh lebih banyak bisa menyeimbangkan dirinya karena kamu begitu baik. Aku merasa seperti itu, ya, karena kamu sangat baik, sehingga menurut dia
ini sudah cukup gitu bagi dirinya untuk merasa puas, bangga terhadap dirinya karena sudah memiliki dan menikahimu, bahkan mungkin sudah memiliki anak di sini. Tapi aku rasa tidak banyak perubahan dalam hidupnya. Iya, walaupun ada pergerakan, tapi tidak banyak yang dilakukan. Ada Pack Rushford, yaitu orang yang energik, orang-orangnya energik, yang penasaran gitu, punya kemauan yang kuat, orangnya hebat. Jadi memang anak muda yang jadi memang ini energinya masih muda ya, sangat muda. Mungkin kamu menikahnya di usia muda, atau kalau yang belum nikah, kamu kenal dia di usia muda. Ya, di sini kita lihat lagi ya. Siapa yang mencintai dan menyayangimu? Ada 2, aku siapa lagi? Oke, aku cari bentar. Oke. Ini aku ngambil ya, yang kebuka aja. Satu. Ini awalnya ya, dia ini orangnya yang mungkin males, mageran, yang tidak banyak perubahan, tidak melakukan tindakan perubahan besar dalam hidupnya. Tapi di satu titik ini ada The Tower. Kenapa ada The Tower sini? Karena ada situasi yang menyadarkan dirinya dengan The Hermit. Ya, jadi memang perenungan, introspeksi dari dalamnya, dari batin jiwanya. Yaitu ada sebuah kesadaran diri, dia merasa hidupnya mandek, stuck, seperti itu aja. Sehingga karena di sini ada the Hierophant in reverse ya. Ini bisa energinya vice versa ya teman-teman. Jadi bisa kebolak-balik. Jadi gini, kenapa ini ada the Tower? Ya, padahal di sininya dia tuh orangnya malesan. Bisa saja kamu, tapi aku merasa ini kayaknya kamu deh. Ya. Jadi kenapa akhirnya kamu tuh merasa hidupmu kok seperti ini aja sih, gitu loh. Kayak gak ada perubahan yang besar. Mungkin hidupmu beberapa tahun itu seperti itu aja. Jadi ada sebuah kebosanan, ada sebuah dalam batinmu itu ada sebuah pemberontakan, kayak merasa ini yang tidak saya harapkan. Ada rasa, kalau dibilang kecewa, menyesal, ada sebuah ketidakadilan itu dalam batinmu, sehingga kamu mulai introspeksi, kenapa ya aku merasa ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang gak lengkap, atau ya seperti itu aja. Nah, karena apa coba teman-teman? Karena Tuhan dan semesta menginginkan jiwamu, batinmu menyadari. Jadi kamu memang dirubah ya, ada sebuah kesadaran diri, perubahan besar bahwa itu
itu bukan rencana semesta, bukan rencana Tuhan. Kamu tidak, ya intinya ini bukan jalanmu, ini bukan rencanamu. Makanya ini ada pergerakan yang aku rasa ini adalah campur tangan semesta, campur tangan Tuhan untuk merubah dirimu menjadi lebih baik. Karena hidup kamu seperti ini ya, ini bisa vice versa ya teman-teman. Karena ini loh, awalnya mandek. Ibaratnya begini, kamu memang orang melihat keluargamu nih, kamu dan pasanganmu ya misal, atau kamu dan dia itu dinilai orang atau dilihat itu sebagai keluarga atau pasangan yang sukses, yang bahagia gitu, yang adem ayem. Tapi itu sebenarnya bukan jalanmu di sini. Karena apa? Kamu hidupmu ini mandek ya, maksudnya kamu tidak banyak mengalami perubahan dalam hidupmu. Bisa jadi kamu selalu berada di lingkungan orang yang di sini kayak lebih egois ya, arogan, keras kepala, menang sendiri. Ini termasuk hubungan toksik, hubungan beracun ya. Ini terkait dengan mental ini. Sehingga apa? Mungkin kelihatan kamu baik-baik saja secara fisik ya, orang menilai kamu baik, tetapi secara mental ini kamu sangat tidak baik, saya katakan. Karena di sini ada sebuah kayak perang batin, batinmu tuh berontak gitu loh. Gak mau kamu tuh selalu berada di situasi ini. Sehingga ada sebuah kesadaran, perenungan diri bahwa kamu tuh layak untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Dan perubahan itu terjadi padamu. Ya walaupun kamu di sini merasa hubungan ini sulit untuk dilepaskan, atau karena kayak terikat gitu ya. Kamu berusaha untuk bertahan dalam situasi ini. Kamu ini padahal sebenarnya ya, kalau kita lihat di sini, kamu ini adalah orang yang penuh dengan harapan, punya impian yang besar, punya keyakinan bahwa kehidupan kamu tuh nanti lebih jauh, lebih bahagia lagi gitu loh. Jadi ibaratnya nih, kamu bertahan dalam kebahagiaan semu sebenarnya. Yang sebenarnya Tuhan inginkan adalah sebuah perubahan besar dalam hidupmu, dan itu bisa kamu lakukan ya. Nah, karena apa? Banyak sekali impian dan harapanmu di sini. Gak cuma hanya masalah kebahagiaan dalam misalnya dengan pasangan, mempunyai pasangan, tapi impian kamu tuh banyak loh. Kamu bisa mencapai impianmu. Kamu punya banyak impian, impianmu besar, dan kamu bisa meraihnya. Dengan cara apa? Ini harus kamu kesadaran diri. Dan mungkin aku merasa kamu di sini bertahan ini, kamu sebenarnya sakit ya. Kamu sakit, mungkin kamu sakit karena jika kamu sudah berkeluarga, kamu bertahan hanya untuk demi anak gitu ya, atau demi status, demi orang tua. Tapi semakin kamu bertahan, kamu semakin sakit di situ. Sini ada perenungan.
Nah, kalau kamu belum punya pasangan, maksudnya secara resmi ya, keluarga, ya kamu bertahan mungkin karena dia memberikan fasilitas kemewahan buat kamu, tapi sebenarnya itu adalah membuat kamu tidak menjadi diri kamu sendiri. Kamu terkontrol oleh dirinya. Nih ya, ada the devil, kayak tergantung dia, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Kayaknya seperti kamu jadi budaknya. Atau ibaratnya kamu tuh gak bisa jauh sama dia karena mungkin kamu terlalu baik, kamu orangnya apa ya, kayak takut banget menyakiti hatinya karena dia mungkin banyak membantu dirimu ya situ, padahal kamu sebenarnya bisa lebih di sini. Dan sebenarnya yang jiwamu butuhkan adalah sebuah keseimbangan. Karena aku merasa di sini kamu nggak punya keseimbangan itu. Dan ketika kamu bisa mengalami dan ketika kamu sadar bahwa ini tidak cukup baik buatmu, nih, kamu tegas dengan hidupmu, dengan pilihan takdirmu ya. Kamu memutuskan, menetapkan apa yang terbaik, yang adil bagi dirimu. Ada sebuah kesadaran dan kejujuran dalam dirimu bahwa yang saya butuhkan adalah ini. Dan keputusan ini bisa kamu miliki ketika kamu sudah sadar dan kamu sudah memiliki self love. Ketika kamu bisa self love dengan baik nih, kebahagiaan itu ada buat kamu ya. Bahkan secara materi kamu bisa loh, kamu lebih sukses, kamu seorang the magician, orang yang penuh dengan kreativitas, bakat, kemampuan, potensi, wawasanmu tuh luas. Kalau kamu merasa seorang single mom, kamu bisa kok mandiri di sini. Atau kalau kamu memang belum terikat dalam perkawinan, kamu juga mampu kok hidup sendiri dan tidak tergantung sama dia ya. Ini energi kolektif ya teman-teman, jadi ambil yang positifnya saja. Kita lihat untuk kartu oracle-nya. Oke. Ya, di sini. Banyak ide, banyak gagasan. Bisa kamu atau dia. Ya. Lagi-lagi konflik ya, fix. Tadi mana? Kamu bertahan, semakin kamu bertahan, kamu semakin banyak konflik. Semakin kamu bertahan dalam hubungan ini, kamu akan semakin sakit. Akhirnya kamu melepaskannya, melepaskan mantan di sini. Jadi lepaskanlah ya yang tidak bisa memberikan kamu kebahagiaan, kedamaian, karena kamu semakin bertahan, kamu semakin sakit. Ini akan mempengaruhi kesehatanmu, kesehatan mental dan fisik. Maka lepaskanlah dia, karena itu tidak akan menjadikan dirimu menjadi jauh lebih baik. Nah, di sini karena kamu memang tidak connect ya, artinya hubungan ini adalah hubungan yang hanya sebuah ketertarikan secara
fisik. Secara emosional nggak ada di sini. Aku ngerasa di sini kayaknya memang sulit untuk bersama ya, karena terlalu banyak konflik. Semakin dipaksa semakin menyakitkan. Nih, lagi-lagi ada health, sehat ya. Kamu harus sehat secara lahir dan batin agar kamu bisa mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Nih, konfirmasi lagi, kamu layak sukses, berhasil. Karena di sini kamu adalah orang yang penuh dengan cinta, kebaikan, kebajikan, belas kasih. Nah, ketika kamu sudah melepasnya, oke, tambahin lagi. Selain konflik, mungkin terlalu banyak gosip ya, banyak pemberitaan miring antara kalian. Nih, konfirmasi lagi bahwa ini hubungan yang sudah berakhir. Jadi tidak ada kesempatan lagi, karena mungkin menurut kamu ini sudah cukup ya, karena sudah pengaruh kepada kesehatan mental dan fisikmu. Dan ketika kamu sudah menyadari, ini banyak sekali pertumbuhan dan transformasi dalam hidupmu. Mungkin ketika kamu sudah berpisah sama dia diam-diam masih melihat kenangan bersamamu ya. Jadi dia sering mungkin fotonya ini banyak dia masih lihat ya. Dia tuh masih sayang kok, masih cinta sama kamu. Dan suatu saat dia tuh masih punya harapan, ingin ya berkencan denganmu di sini. Ya. Ketika kalian hubungan ini sudah berakhir, aku merasa bahwa memang ada sebuah perubahan ya, tadi the tower dan realization. Nah, ketika kalian sudah berakhir, realization dan attraction. Di sini aku merasa bahwa ketika kamu memasuki fase baru kehidupanmu, di sini kamu mulai kayak menciptakan kehidupanmu yang baru dengan apa? Hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang indah ya. Keluarga yang harmonis, karir yang cemerlang, hidup yang penuh dengan kesenangan, kemakmuran, kesejahteraan. Intinya kamu menciptakan sebuah keluarga, kehidupan itu lebih indah lagi ya. Kamu menarik itu, baik dari pola pikirmu ya, dari mindsetmu, dari sifat dan karaktermu. Ini kamu mulai pelan-pelan kamu rubah ya. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, kamu pelan-pelan kamu wujudkan ya di situ. Sehingga nih ada ketegasan dalam dirimu bahwa saya hanya menginginkan kehidupan yang layak diri saya, yaitu hidup bahagia dan penuh dengan kedamaian. Sehingga ada sesuatu yang lebih baik lagi dalam hidupmu. Nah, konfirmasi ya. Di sini ada variable outcome, itu yang menguntungkan. Terima kasih atas hasil yang indah untuk situasi ini, yang sempurna dan adil untuk semua orang yang terlibat. Terima kasih malaikat
Mikael untuk membantuku percaya dan memiliki keyakinan. Nah, konfirmasi lagi. Nih, ada perubahan besar, sesuatu yang baik, dan itu memang menguntungkan, ya. Nih. Dan dia di sana adalah yang ingin dia sampaikan padamu. Yang pertama, dia selalu menyalahkanmu, ya. Padahal sebenarnya itu adalah salahnya. Dia juga selalu mengingatmu, mencarimu. Jadi aku merasa di sini dia tuh masih menginginkanmu, ya. Dan aku merasa bahwa kamu itu selalu hadir dalam hidupnya. Karena ketika dia nyetel musik, itu kamu tuh kayak terhubung lagi, berkomunikasi, berbicara dengannya, ya. Jadi kayak dia kayak kecarian kamu terus gitu. Terkadang saya tetap menjaga pikiranku untuk selalu terhubung denganmu. Dia selalu menjaga untuk tetap terhubung dengan dirimu. Aku rasa ini lebih kepada hubungan yang sudah berakhir, ya. Untuk hari yang spesial di sini ada Senin, Minggu, Kamis, Rabu. Untuk bulannya ada September, November, Juni, Agustus. Untuk sionya, ada sio ayam, sio kelinci, sio monyet, sio kambing, dan sio macan. Untuk angka spesial 18, 14, 1, 5, dan 27. Ini energi yang ketarik. Untuk zodiaknya ada Aquarius, Scorpio, Gemini, Sagittarius, Cancer, dan Taurus. Untuk inisialnya, ini nama panjang, nama lengkap, dan nama kesayangan. Ada Ki, V, B, R, E, S, T, H, F, G, dan N. Untuk satu kartu tarot, ya, apakah ada kesempatan lagi atau kalian berjumpa atau berhubungan, atau intinya apakah ada kesempatan lagi untuk hubungan kalian? Ada Hangman, dan The Hangman ini bisa iya bisa tidak, ya teman-teman.
Jadi ini semua tergantung kepada kalian. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you. I love you. Bye.